Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7, lanjutan dari materi yang ada di video saya yang sebelumnya. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang sel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan membahas tentang jaringan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tentu kalian masih ingat bukan, tingkatan terendah atau terkecil dari unit penyusun tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Nah, tingkatan selanjutnya adalah jaringan. Ada yang tahu tidak? Apa sih jaringan itu? Jaringan itu merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama. Jaringan itu ada dua ya, ada jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua ya, ada jaringan meristem dan ada juga jaringan permanen. Jaringan meristem itu merupakan jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah. Jaringan ini fungsinya untuk pertumbuhan. Jaringan meristem biasanya terdapat di ujung akar, ujung batang, lembaga, dan kambium. Sedangkan jaringan permanen itu tersusun atas berbagai macam jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan epidermis. Gambarnya seperti ini ya. Jaringan ini terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih. Jaringan epidermis ini susunannya rapat dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Fungsinya sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. 2. Jaringan parenkim. Gambarnya seperti ini ya. Jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. Pada daun terdapat dua kelompok jaringan parenkim, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Pada kedua jenis jaringan ini terdapat klorofil, sehingga pada bagian ini berlangsung fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan penguat. Jaringan penguat ini terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Gambarnya bisa kalian lihat. Nah, yang ini kolenkim dan yang ini sklerenkim. Jaringan kolenkim itu merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa, tapi hanya pada bagian-bagian tertentu saja ya, penebalannya ini tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin secara merata. Kemudian ini ada gambar jaringan parenkim, kemudian kolenkim dan sklerenkim, supaya kalian tahu perbedaannya ya. Dan jaringan permanen yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Gambarnya seperti ini. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem itu fungsinya mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan bahas jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jaringan embrional, atau dikenal juga dengan jaringan meristematik. Jaringan ini sel-selnya selalu membelah. Jaringan ini terdapat pada fase embrio. Pada hewan dewasa, jaringan meristematik ini hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, seperti pada tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah. Yang kedua ada jaringan epitel.
Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang melapisi permukaan tubuh atau rongga bagian dalam tubuh hewan. Jaringan ini dapat ditemukan pada permukaan kulit dan pada rongga dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan jantung. Jaringan epitel ini berperan dalam proses proteksi, absorpsi, dan berfungsi sebagai kelenjar. Nah, ini ada bentuk-bentuk jaringan epitel ya, bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian yang ketiga ada jaringan konektif atau penghubung. Jaringan ini dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan konektif penunjang, jaringan konektif pengikat, jaringan konektif berserat, dan jaringan konektif hematopoietik. Jaringan konektif penunjang itu berfungsi memberi kekuatan dan melindungi bagian tubuh yang lunak seperti tulang rawan. Sedangkan jaringan konektif pengikat itu fungsinya mengikat bagian-bagian tubuh. Misalnya, tendon yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain. Kemudian jaringan konektif berserat. Ini fungsinya sebagai bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian organ serta sebagai lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya, selaput otot atau fascia yang berfungsi mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit dengan struktur yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ada lagi jaringan konektif hematopoietik atau sumsum tulang belakang. Fungsinya memproduksi semua sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Lanjut, kita masuk ke jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot. Ada 3 macam sel otot ya. Yang pertama ada otot lurik, kemudian otot polos, dan otot jantung. Otot lurik terletak dan melekat pada rangka. Jadi dia juga disebut dengan otot rangka. Otot polos itu terdapat pada organ-organ dalam tubuh. Contohnya pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, kandung kemih, dan pembuluh nadi. Sedangkan otot jantung itu merupakan otot penyusun organ jantung. Jaringan pada hewan yang terakhir itu ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf atau neuron. Fungsinya untuk menerima rangsang, baik itu rangsang dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Selanjutnya, untuk mengolah informasi atau rangsang agar dapat memberi tanggapan yang tepat. Sel syaraf itu terdiri dari badan sel syaraf dan serabut syaraf. Serabut syaraf yang pendek itu namanya dendrit. Fungsinya menghantarkan impuls syaraf menembus sel. Sedangkan serabut syaraf yang panjang itu dinamakan neurit atau akson. Fungsinya menyampaikan impuls syaraf dari badan sel syaraf ke sel syaraf yang lain atau bagian tubuh. Nah, di antara satu sel syaraf dan sel syaraf yang lain itu terdapat celah yang disebut sinapsis. Nah, ini gambar dari jaringan syaraf ya. Ini ada badan sel syaraf, kemudian ini dendritnya, dan yang ini akson. Oke, kemudian ini ada persamaan fungsi jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Bisa kalian lihat pada tabel ya. Yang berfungsi untuk pertumbuhan, kalau pada hewan itu namanya jaringan embrional. Sedangkan pada tumbuhan itu ada jaringan meristem. Kemudian yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Pada hewan itu ada jaringan lemak, sedangkan pada tumbuhan itu jaringan parenkim. Kemudian yang fungsinya untuk transportasi atau alat pengangkut. Pada hewan itu ada jaringan darah, sedangkan pada tumbuhan itu ada jaringan xilem dan floem. Nah, kemudian yang fungsinya untuk menyokong tubuh. Pada hewan itu ada jaringan tulang, sedangkan pada tumbuhan itu ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Baiklah, pembahasan tentang organ penyusun tubuh hewan dan tumbuhan itu akan saya bahas di video saya yang berikutnya. Jadi, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.